Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas dan perpolitikan tanah air yang terus saja ada beritanya, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita akan bahas soal dugaan penggunaan bantuan mikrofon saat debat Cawapres yang digunakan oleh Gibran. Kita akan sajikan dari kedua belah pihak bagaimana hal ini dikupas. Tentunya dari pihak pengusung dari Gibran yang membela hal ini, dan juga pihak-pihak yang menjadi lawan politik dari Gibran yang menjatuhkan Gibran dengan hal ini. Hal ini awalnya dipicu oleh Roy Suryo. Roy Suryo menyebut Gibran memakai 3 mic saat debat. Namun KPU akhirnya membongkar fakta yang sebenarnya. Tentunya KPU tidak ingin disalahkan hal ini, dan tentunya KPU pasti akan membela diri. Tapi hal ini juga masih belum dipercaya oleh alatnya tidak berfungsi, maka ada dari sebenarnya kalau saya tidak tahu suka dengan teknologi yang canggih pada soal itu. Roy Suryo, mantan Menpora ini yang sempat juga tersandung kasus, yang dulunya merupakan kader dari Demokrat, dan padahal Demokrat saat ini mendukung pasangan Prabowo Gibran. Roy Suryo yang juga merupakan pakar telematika mengunggah di akun Twitternya KRMT Roy Suryo 1. Dia mengatakan, kemarin sudah saya duga, untuk menghindari cheating sebaiknya next KPU adil. Kenapa sih nomor 2, maksudnya Gibran, sampai menggunakan 3 mic sekaligus? 1 clip on, 2 handheld, dan 3 headset. Apa gunanya juga ada earphone? Siapa yang bisa feeding ke telinganya? Mengapa 2 calon lain beda? Ambiar, begitu kata Roy Suryo. Dan di media sosial juga viral, ada seseorang yang nampaknya juga menggunakan hal yang sama, yang diduga ini merupakan panduan terhadap Gibran yang sedang melakukan debat dengan cawapres yang lain. Namun kecurigaan ini akhirnya dibantah oleh KPU dan juga oleh paslon yang lain, yaitu Ganjar Pranowo. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya tidak terjadi yang diduga tersebut. Namun juga masih ada saja serangan untuk Gibran karena dianggap Ganjar Pranowo dan PDIP ditengarai masih bermain 2 kaki, di kaki Prabowo dan juga di kaki Ganjar Pranowo. Kita belum tahu, tetapi fakta, kita sajikan fakta di media sosial. Di sini ada yang menduga bahwa Gibran memakai alat bantu earphone untuk dipandu dalam jawaban-jawaban saat berdebat dengan para seniornya, yaitu Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD yang dianggap lebih berpengalaman dalam hal perpolitikan dan juga dalam hal senioritas, baik itu dalam debat maupun dalam pemerintahan. Namun memang dalam penampilannya banyak yang tidak menduga Gibran mampu mengatasi keduanya. Tidak seperti yang selama ini diduga oleh beberapa penyerangnya bahwa Gibran akan jatuh dan dipermalukan. Namun nampaknya Gibran berhasil membantah hal itu. Roy Suryo tuding Gibran pakai earfeeder saat debat Cawapres, KPU beri penjelasan. Pakar telematika Roy Suryo dalam akun sosial medianya menuding Komisi Pemilihan Umum tidak adil saat menggelar debat calon wakil presiden pada Jumat lalu. Pasalnya, ada sejumlah kejanggalan dalam debat yang dilaksanakan oleh KPU tersebut. Dalam unggahannya, Roy Suryo mengatakan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming menggunakan 3 mic sekaligus mulai dari clip on, handheld hingga earphone.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asyari buka suara. Menurutnya, para cawapres yang mengikuti debat kedua Pilpres 2024 di Balai Sidang JCC menggunakan alat mikrofon yang sama. Hasyim juga menegaskan bahwa Gibran tak menggunakan earfeeder atau pengumpan telinga. Ia menjelaskan bahwa alat yang berada di telinga para cawapres. Terpaksa saya komen-komen juga nih. Dibilang orang cerai pun nggak apa-apa. Tapi saya pikir tujuannya adalah untuk mencerdaskan kita-kita. Kalian memang berhak berkomentar tentang video-video penjelasan saya. Namun ada yang sangat menggelitik bagi saya, karena di situ ada berkomentar Gibran itu hafalan bos katanya. Jadi kalau kita berpikir secara logika, jangankan hafalan, menebak pertanyaan lawan debat kita saja kita nggak mampu, nggak mungkin kita tahu apa isi hati seseorang untuk mempertanyakan kepada kita. Nah, seandainya itu hafalan, mau berapa banyak kata yang dihafal, ya kan? Itu logikanya gitu. Artinya kalau dia hafalan, tentu jawaban hafalan ini tidak belum tentu nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan pada saat debat. Itu logikanya, bos. Ya, supaya kita lebih bijak, lebih pintar menelaah. Kita jangan berkomentar oleh karena kebencian dalam hati kita. Akibatnya kita terjebak dengan pikiran-pikiran yang sangat membenci seseorang. Itu dia. Jadi orang-orang yang selalu menjudutkan Prabowo Gibran itu ternyata terjebak dengan pikirannya sendiri gitu. Sehingga logika normal termasuk Roysuryo, segitu orang gede, komennya juga jadi ngawur gitu. Memalukan sekali gitu. Oke rekan-rekan ya, itu jawaban saya tentang menyebutkan bahwa Gibran melakukan hafalan. Logikanya tidak mungkin. Kenapa? Anda dalam berdebat tidak mungkin Anda bisa menebak pertanyaan lawan debat kita. Jadi gimana caranya kita menghafal? Sementara yang akan dia pertanyakan saja kita belum paham. Nah itu dia logikanya ya. Semoga kita semakin cerdas bangsa Indonesia. Maju terus anak muda. SDE itu adalah State of Global. Ini parah nih. Saya kira gaya kalian sama aja. Kampungan. Kenapa? Kamu persoalkan tentang membaca teks. Tak kamu pelajari KPU memperbolehkan di debat capres. Perhatikan pada saat closing, ya kan? Standing closing. Kedua capres tersebut membaca boy. Udah, hanya Gibran yang tidak. Jadi kalian bernarasinya seperti ini ditertawai. Selain pandai memotong-motong, membangun narasi tipuan. Ya ampun. Kapan kalian berpikir tentang memajukan bangsa ini? Yang mampunya kamu hanya mengulik-ngulik sesuatu yang tidak penting. Iya kan? Nggak penting, termasuk singkatan SEIG. Udah banyak orang bilang, contohnya COD, nggak ada dibilang orang CUD atau OTW, OTW, ya kan? Jadi untuk apa kamu persoalan hal seperti ini? Hal yang nggak penting gitu, seolah-olah itu jadi penting. Aneh kalian itu semua, aneh. Ya kan ada yang bilang SGIE kenapa nggak ada beberapa pilihan gitu, dia bilang ya kan, singkatan-singkatan. Tetapi kalau Caimin saat itu pinter, dia bilang yang mana, SGI yang mana, Gibran. Apakah soal global entertainment atau yang lain-lain atau apa, kan begitu. Jadi udahlah, jangan kalian menganggap lah, memang saat debat tersebut terlihat siapa di antara mereka yang memiliki kemampuan.